Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Zul, ya, ketemu lagi di channel Kang Zul ya. Kali ini Kang Zul akan membahas tentang teori generasi ya. Nah, di hari kemarin ya, minggu kemarin, Kang Zul membahas generasi di Royah TV ya. Nah, ada beberapa data yang kemudian ada salah-salah ucap gitu ya, dan mungkin bisa bisa ditambahkan di sini di video ini ya. Eh, dan akan Kang Zul jelaskan lebih detail bagaimana kemudian teori generasi eh, yang sebenarnya gitu ya. Oke. Maaf ya, agak flu-flu dikit. Nah, jadi kemarin Kang Zul membahas bagaimana generasi itu ada 5 ya. Pertama ada generasi baby boomers ya. Nah, yang lahir di tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua ada generasi X ya, yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Selanjutnya ada generasi Y atau milenial yang lahir di tahun 81 sampai 94. Yang selanjutnya ada generasi Z yang lahir di tahun 95 sampai 2010. Dan yang terakhir adalah generasi Alpha lahir di tahun 2011 sampai 2025. Nah, eh, jadi si generasi Z ini ya, itu pasti dilahirkan oleh generasi, kalau tidak generasi X itu generasi baby boomer. Jadi mungkin hanya sedikit lah sama yang dilahirkan oleh generasi Y. Si generasi Z ini lahir di tahun 95 sampai 2010 ya, yang dilahirkan oleh generasi X atau generasi baby boomer ya. Yang mana kepribadian generasi baby boomer ini berarti generasi yang memang kalau remaja remaja yang mempunyai orang tua yang konservatif ya, atau terlalu kolot gitu ya. Ini yang lahir di 46 sampai 1964. Generasi yang lahir setelah Perang Dunia II ya, memiliki banyak saudara gitu. Dari banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak keturunan ya. Jadi generasi ini memiliki banyak keturunan. Generasi yang adaptif, mudah menerima dan dapat menyusun diri dan dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup. Nah, jadi memiliki banyak keturunan ya, dan pasti memiliki sifat nggak mau kalah gitu, karena menganggap saya ini banyak pengalaman ya, sebagai orang lama yang mempunyai banyak pengalaman hidup. Sehingga jika ada generasi Z yang dilahirkan oleh generasi baby boomer ini ya, maka sudah pasti si generasi Z ini tanda kutip bisa merasa terkekang dan merasa apa namanya, insecure gitu ya. Insecure karena mau melakukan hal-hal yang inovatif ya, bisa jadi banyak dilarang-larang gitu ya. Nah, inilah kegamangan yang dirasakan oleh Gen Z ya, yang dirasakan oleh generasi baby boomer, sehingga pada akhirnya si generasi baby boomer ini ya, orang tua ini ya, eh, sudah capek ya menasihati anaknya di generasi Z ya, karena yang Kang Zul bahas di Royah TV kemarin, bahwa si generasi Z ini mengalami lompatan-lompatan yang sangat luar biasa ya, dengan adanya sosial media ya, yang mana di sosial media itu ya semua informasi itu dibuka seluas-luasnya gitu ya, sehingga si generasi baby boomer ini sudah ketinggalan jauh nih dengan lompatan-lompatan yang dilakukan oleh generasi Z ya. Nah, sehingga kasusnya adalah banyak yang memang akhirnya ya sudahlah ya, eh, kata si generasi baby boomer ini, eh, gimana kamu aja lah ya, mau bergaul dengan siapapun terserah gitu ya, yang penting mah ingat sholat, ingat ngaji ya, akhirnya kan begitu ya. Sehingga banyak kasus ya generasi Z di apa yang dilakukan oleh si baby boomer ini terlalu jauh ke dunia bebas ya, terlalu jauh ke dunia liberal ya, karena
si generasi boomer ini tidak bisa mengontrol anaknya di sosial media gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi. Kemudian yang dilahirkan oleh generasi X. Apa itu generasi X? Generasi X yang lahir di tahun 1965 sampai 1980 ya. Tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC atau personal komputer, video games, TV kabel dan internet ya. Penyimpanan datanya pun menggunakan floppy disk atau disket ya. Jadi kalau teman-teman dulu yang hidup di tahun 19 sampai 1964 ya, 1965 sampai 1980 itu pasti kenal tuh yang namanya disket ya. Sebelum adanya flash disk gitu ya, pasti ada yang namanya disket dulu gitu. Ya. Ada juga CD gitu ya, kalau mau nge-save file itu harus di burn dulu gitu ya, di backup namanya itu ya. Itu generasi X ya. Nah ini mulai nih, tapi si generasi X ini mulai ada kemajuan di teknologi gitu ya. Ya di sini mungkin mulai ada ya, eh, eh, apa, komputer gitu ya. Nah, MTV ya, video games ya. Nah, kalau kata Mang Aswan kemarin itu, eh di generasi X ini lagi in gitu ya. Lagi in-innya mungkin band-band metal gitu ya. Musik-musik itu lagi in tuh di tahun-tahun ini tuh gitu ya. Nanti milenial juga lebih in lagi gitu ya. Nah, eh sebagian generasi ini memiliki tingkah laku negatif seperti tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik, musik punk dan mencoba menggunakan ganja. Nah, jadi ada kemungkinan anak yang eh, generasi Z, anak generasi Z yang dilahirkan oleh generasi X ya. Ini kemungkinan juga dia memang si generasi X ini mengenal teknologi ya, mengenal pergaulan gitu ya. Tetapi cukup jauh juga di sosmed gitu ya. Gitu. Nah, apalagi kalau misalkan si orang tuanya itu anak pang gitu ya, bahkan pernah menggunakan ganja misalkan gitu ya. Ini kan zaman-zaman musik-musik punk gitu ya, dan ya musik-musik yang itulah gitu ya. Nah, eh, ini bisa jadi juga lompatan yang sangat besar, lompatan yang sangat jauh gitu ya. Yang mana si orang tua generasi X ini menganggap paling anaknya nakal dengan musik gitu ya. Anaknya nakal kayak gua dulu gitu ya, kayak saya dulu gitu ya. Ya. eh Paling menganggap seperti itu, padahal lebih jauh lagi lompatannya ya. Di sosial media si generasi Z ini, si Gen Z ini mengenal yang namanya agnostik ya, mengenal paham-paham sekuler liberal ya, lebih jauh lagi, sehingga biasanya didikan oleh generasi X ini ya dididik secara dia bagaimana dia dididik oleh oleh generasi sebelumnya, itu generasi baby boomer gitu ya. Agak konservatif, konservatif apa ya, kolot, konservatif akhir-akhir lah gitu ya. Apa namanya ya, konservatif kontemporer lah gitu ya. Konservatif kontemporer. Nah, sehingga yang paling relate dengan generasi Z adalah generasi milenial, generasi Y yang lahir di tahun 81 sampai 1994. Memang generasi ini belum juga mengenal yang namanya sosmed lebih jauh ya. Baru nih di generasi Y ini mulai ada Facebook. Oh, dulu itu namanya FS ya, Friendster gitu. Generasi MIRC mungkin pada kenal ya teman-teman. Ya, generasi FS, Friendster gitu ya. Dan ada juga Facebook di tahun-tahun ini gitu ya. Nah, mulailah si generasi milenial ini eh apa namanya, masih jauh lah ya kalau si generasi milenial melahirkan generasi Z, mungkin adalah generasi milenial akhir ya. Generasi Y akhir ya, generasi Y kontemporer lah gitu ya. Sorry, generasi Y awal berarti yang bisa melahirkan generasi Z ya. Jadi yang bisa relate dengan generasi Z ini, relate itu apa ya, yang bisa mengikuti lah, mengikuti eh, apa namanya, pelompatan sosial media yang dialami oleh generasi Z adalah generasi Y gitu ya.
generasi Y ini, generasi milenial ini yang lahir di tahun 1981 sampai 1994. Mulailah ini yang disebut dengan milenium ya, ungkapan generasi yang mulai dipakai pada ya gitu ya, teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging ya, mulailah di sini ya. Jadi si generasi milenial ini bisa relate dengan generasi Z ya. Mulai bisa tuh mengakses sosial media yang lebih update gitu ya, seperti TikTok, ya, Instagram, YouTube ya. Sebenarnya di generasi X juga bisa ya menginstal mengakses TikTok, YouTube gitu ya. Cuman mereka agak kurang nyaman dengan itu ya, kebanyakan ya gitu ya. Nah, si generasi milenial ini seharusnya bisa ya mengasuh si generasi Z ini gitu ya. Sehingga eh, apa solusinya? Ya, solusinya adalah ketika ada orang tua di generasi baby boomer dan generasi X yang mungkin sudah capek dengan tingkah laku anaknya di generasi Z ya, yang lompatan-lompatannya sudah begitu luar biasa gitu ya. Maka menurut saya solusinya hanya ada dua. Yang pertama mungkin belajar ya, bagaimana kemudian melihat pengaruh anak di sosial media gitu ya, dengan sosial media. Yang kedua kalau memang tidak sanggup, maka apa namanya dilimpahkan atau apa ya, dipercayakan si generasi Z ini kepada si generasi milenial gitu ya, yang tentunya yang paham syariat, yang paham Islam itu sendiri gitu ya. Ini kita berbicara tentang selain berbicara tentang teori generasi, berbicara tentang dakwah sosmed juga ya, dakwah dakwah remaja ya yang kemarin saya sampaikan di Royal TV itu. Nah, jadi kalau misalkan generasi baby boomer dan generasi X nggak sanggup ya, sudah capek dengan tingkah laku si generasi Z yang sekarang lompatannya sangat jauh, maka bisa diserahkan ke generasi milenial gitu ya. Nah, untuk para generasi milenial juga tolonglah gitu ya, eh, apalagi pengemban dakwah gitu ya, ayo kita sama-sama mengasuh si generasi Z ini gitu ya, yang mana kemudian eh, apa namanya, inilah tugas tugas mulia, tugas tugas dakwah gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa menyelamatkan generasi ya, bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi Z ini yang sudah, yang kebanyakan ya, kebanyakan terracuni dengan paham-paham yang ada di sosial media seperti agnostik ya, ateisme ya, kemudian paham-paham apa namanya, paham-paham liberal ya, paham-paham sekuler ya. Sehingga inilah yang bisa dilakukan sebetulnya oleh para generasi milenial ya, dan bisa dipercayakan ya, bisa dipercayakan oleh generasi baby boomer atau generasi X pada generasi milenial gitu ya. Nah, sehingga insya Allah akan terjadi ya, akan mudah lah ya, apa namanya, penetrasinya kepada si generasi Z ini insya Allah gitu ya. Ini kan sedikit upaya ya, sedikit upaya bagaimana kita ini berdakwah di tengah-tengah remaja gitu ya. Nah, setelah generasi Z ada generasi Alpha. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, like, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Insya Allah channel ini akan mengandung postingan-postingan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.